pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Maksud dan tujuan saya kesini untuk menanyakan tentang pendidikan sepanjang hayat. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, kalau menurut Ibu ya sangat penting ya, karena membantu individu tersebut mengasah kemampuan, kemudian beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup melalui kesempatan kerja yang lebih baik serta menjaga kesehatan mental. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, atau semacamnya? Dan apa motivasinya? Ya, kegiatan seperti kursus, seminar maupun pelatihan adalah sebagai dari pendidikan non formal yang tujuannya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Kalau non formal dalam kehidupan Ibu, keterampilan dalam kehidupan seperti komunikasi dan karakter yang baik. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, memanfaatkan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tempat belajar. Cara menerapannya seperti mengikuti pelatihan, membaca buku, kemudian menonton video edukasi yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesar yaitu kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan, melihat dengan kondisi zaman, kemudian dan tidak kemampuannya beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Ya, seperti itu. Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan yaitu identifikasi dulu masalahnya, lalu buat rencana, kemudian kembangkan pola pikir positif dan kegigihan, serta minat dukung jika perlu. Penting juga mengolah emosi, kemudian dan tidak takut untuk belajar dari kesalahan yang terjadi. Apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapannya yaitu terciptanya generasi yang memiliki karakter kuat, adaptif, dan keterampilan dalam menghadapi perubahan zaman, serta memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Kalau pesannya sih simpel saja, untuk melihat pendidikan bukan hanya untuk proses mengejar seperti gelar, akan tetapi sebagai proses tantangan membangun masa depan cerah, menjadi diri sebagai manusia yang berguna bagi orang lain. Baik, terima kasih Ibu karena sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep mendasar bahwa proses belajar dan pengembangan diri berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga meninggal dunia, tanpa dibatasi oleh usia, waktu, atau tempat. Intinya, yang pertama, berlangsung seumur hidup. Pendidikan bukan hanya fase formal di sekolah, melainkan proses berkelanjutan. Yang kedua, mencakup segala bentuk, meliputi pembelajaran formal, non-formal, dan informal di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, atau masyarakat.
Yang ketiga, tujuan utama: mengembangkan potensi diri individu secara optimal, meningkatkan kualitas hidup, serta memungkinkan manusia untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang sangat dinamis. Yang keempat, sifatnya universal. Setiap individu berhak dan wajib terus-menerus belajar.